Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliza Hadi Sabila. Saya dari kampus Universitas Islam Syarifuddin Lumajang dengan nomor NIM 2024120001221. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 2B. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai teori kerucut pengalaman menurut Edgar Dale, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Mustaqim MPDI. Untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini membahas bagaimana seseorang itu dapat menerapkan proses pembelajarannya, yaitu pendidikan memerlukan metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap siswanya. Edgar Dale mengembangkan kerucut pengalaman untuk menggambarkan bagaimana manusia belajar dari berbagai pengalamannya, yaitu belajar dengan pengalaman secara langsung. Nah, yang mana teori ini menunjukkan bahwa semakin langsung pengalaman tersebut dilakukan, semakin besar retensi pembelajaran terhadap siswa. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai biografi singkat tentang siapakah Edgar Dale itu. Edgar Dale adalah seorang pendidik dan ahli komunikasi dari Amerika Serikat, yang mana ia lahir pada tanggal 27 April tahun 1900. Nah, Edgar Dale hanya fokus pada penelitian tentang bagaimana cara orang memahami dan mengingat informasi yang ia dapatkan, yaitu bagaimana seseorang tersebut memahami dan mengingat informasi ia dari pemahaman ia secara langsung. Nah, dengan mengembangkan count of experience, yaitu metode kerucut pengalaman pada tahun 1946. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih itu kerucut pengalaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman adalah suatu teori yang mana dikembangkan oleh Edgar Dale pada tahun 1946, yang mana teori tersebut menggambarkan bagaimana manusia memperoleh dan mempertahankan informasi melalui berbagai jenis pengalaman belajar. Model ini berbentuk kerucut yang mengurutkan berbagai metode pembelajaran dari yang paling abstrak hingga yang paling konkret. Yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip utama dalam metode kerucut pengalaman. Nah, dalam metode kerucut pengalaman ini terdapat beberapa prinsip yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu semakin abstrak suatu metode pembelajaran itu semakin rendah tingkat untuk pemahaman dan retensi informasinya. Yang kedua yaitu semakin konkret pengalaman, semakin tinggi juga pemahaman dan daya ingatnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung akan lebih efektif dibandingkan dengan pengalaman belajar yang hanya menggunakan cara membaca atau mendengar. Di sini dijelaskan bahwa terdapat kesalahan umum dalam memahami kerucut pengalaman. Nah, beberapa orang itu salah dalam mengartikan model kerucut pengalaman ini sebagai persentase retensi belajar. Misalnya, orang tersebut mengatakan bahwa membaca itu 10% dan mendengarkan 20%. Nah, padahal Edgar Dale itu tidak pernah memberikan angka tersebut dalam teorinya. Sedangkan model ini itu lebih menekankan pada tingkatan keterlibatan dalam pembelajaran secara langsung, yaitu melalui pengalaman secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dalam kerucut pengalaman. Nah, dalam kerucut pengalaman itu kita bisa menggunakan metode dengan 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar,
30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan kita dengar, untuk 70% dari apa yang kita katakan dan apa yang kita harus diskusikan. Nah, sedangkan 90% lagi dari apa yang kita lakukan secara langsung, yakni dengan tingkatan-tingkatan tersebut kita bisa menyusun dengan metode kerucut pengalaman menurut Edgar Dale. Nah, baik, di sini saya sudah memberikan contoh gambar dari kerucut pengalaman dengan persentase-persentase yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dengan kita menerapkan metode tersebut, kita dapat mempercepat juga pemahaman kita dalam memahami informasi dan memahami pembelajaran. Dalam metode kerucut pengalaman juga terdapat kelemahan dalam kerucut pengalaman. Di sini terdapat kritik terhadap kerucut pengalaman, yaitu yang pertama, dalam kerucut pengalaman itu tidak memiliki data kuantitatif yang mana data tersebut mendukung angka persentasenya. Yang kedua yaitu harus digunakan sebagai pedoman umum, bukan aturan baku. Yang ketiga yaitu efektivitas itu tergantung pada konteks di setiap individunya. Baik, mungkin dari pembahasan tadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kerucut pengalaman itu menunjukkan bahwa pengalaman langsung lebih efektif dalam sebuah pembelajaran atau suatu pembelajaran. Nah, pengajar harus menggabungkan berbagai metode-metode untuk meningkatkan pemahaman siswanya. Tidak ada metode-metode yang paling benar, tetapi kombinasi yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan bisa membuat siswa itu menemukan pemahamannya sendiri. Baik, mengenai pembahasan tadi itu untuk referensi saya mengambil dari buku Media Pembelajaran oleh Azhar Arsyad, yaitu tahun 2018, yang mana buku ini membahas berbagai media pembelajaran termasuk teori kerucut pengalaman Edgar Dale. Yang kedua yaitu melalui analis jurnal yang menganalisis terhadap kerucut pengalaman Edgar Dale dan keragaman gaya belajar untuk memilih media yang tepat dalam pembelajaran oleh Puspita Sari tahun 2019. Yang ketiga yaitu dari artikel yaitu mengenai apa itu kerucut Edgar Dale di website kompas.com. Yang keempat yaitu dari artikel dengan judul Teori Kerucut Pengalaman dari Edgar Dale, yang mana artikel ini membahas mengenai teori kerucut pengalaman Edgar Dale, khususnya mengenai peran indera penglihatan dalam membantu peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.